A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Zakir TV 40 akan menceritakan sejarah singkat tentang Imam Bukhari. Bagaimana masa kecil beliau dan bagaimana beliau menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis-hadis sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran dan masa kecil Imam Bukhari. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Kakeknya bernama Bardizbah, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orang tuanya Mughirah telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Ja'fi. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta. Tidak lama setelah lahir beliau kehilangan penglihatan tersebut. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan karunia Allah menjelang usia 10 tahun, matanya sembuh total. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dahulu hingga kini. Bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamakhsyari, Al-Durjani, Al-Bairuni, dan lain-lain juga dilahirkan di Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Soviet. Namun menurut Alexander dalam bukunya, pemeluk Islam masih berjumlah 30 juta. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islam nomor 5 besarnya di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India, dan Cina. Baiklah sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dan guru Imam Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati,
terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat atau ragu-ragu, terlebih-lebih terhadap hal-hal yang haram. Ayahnya adalah seseorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak 10 tahun. Hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarrak dan Al-Waqi'. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, bersama keluarganya ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadis. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya, Qudaya As-Sahabah. Kitab pertamanya ialah Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in. Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in. Peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7.275 hadis. Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis antara lain ialah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Baqi, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi, dan Ibnu Rahwahi. Selain itu ada 289 hadis ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam kitab sahihnya. Baiklah sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengumpas kejeniusan Imam Bukhari. Bukhari dijuluki memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakeknya Rasid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Baqi. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tidak menjawab. Suatu hari karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepalanya 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Ketika sedang berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja diputarbalikan untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang salah tersebut, lalu mengkoreksi kesalahannya, kemudian membacakan hadis yang benar. Ia menyebutkan seluruh hadis yang salah tersebut di luar kepala secara urut sesuai dengan urutan penanyaan dan urutan hadis yang ditanyakan.
kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari sang imam, karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu sekali dengar. Selain terkenal sebagai seorang ahli hadis, Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lainnya, yakni olahraga. Misalnya beliau sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya sang imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya 2 kali. Keadaan itu timbul sebagai pengalaman sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Baiklah Sobat Zakir TV 40 yang beriman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karya-karya Imam Bukhari. Karyanya yang pertama berjudul Qadaya as-Sahabah wa Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. Di sanalah beliau menulis kitab At-Takhriq sejarah yang terkenal itu. Beliau pernah berkata, saya menulis buku At-Takhriq di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama. Dalam sebuah riwayat diceritakan Imam Bukhari berkata, aku bermimpi melihat Rasulullah SAW seolah-olah aku berdiri di hadapannya sambil memegang kipas yang kupegang untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada seorang ahli tabir. Ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengkikis habis kebohongan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengkikis habis kebohongan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mimpi inilah antara lain yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam menghimpun hadis-hadis sahih dalam kitabnya tersebut, Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan kesahihan hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi serta memperoleh secara pasti kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu dengan yang lain, menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling sahih, sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadis-hadis tersebut. Hal ini tercermin dari perkataannya, aku susun kitab Al-Jami' ini yang dipilih dari 600.000 hadis selama 16 tahun. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya. Di antaranya adalah Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim At-Tirmizi, Muhammad ibn Nasr, dan Imam Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang kitab Sahih Muslim. Imam Muslim menceritakan ketika Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur yang memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya. Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh 2 atau 3 marhalah, yaitu 100 kilo. Sampai-sampai Muhammad bin Yahya Az-Zihli, guru Imam Bukhari, berkata, barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku
sendiri akan ikut menyambutnya. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian hadis dari Imam Bukhari untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis Sahih Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain adalah Basrah, Mesir, Hijaz, Makkah dan Madinah, Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sejumlah kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka lah beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Di antaranya, apakah sanad riwayat dari hadis tersebut bersambung dan apakah periwayat dan pembawa hadis itu terpercaya atau kuat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi tersebut, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang dilontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada para perawi yang sudah jelas kesombongannya, ia berkata, perlu dipertimbangkan para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu. Sementara kepada para perawi hadis yang tidak jelas, ia menyatakan hadisnya diingkari. Bahkan banyak meninggalkan perawinya yang diragukan kejujurannya. Beliau berkata, saya meninggalkan 10.000 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis, mencek keakuratan sebuah hadis, ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz. Seperti yang dikatakan beliau, saya telah mengunjungi Syam, Mesir, Jazirah masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali, menetap di Hijaz selama 6 tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama hadis. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama ahli fikih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali 2 kali. Sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Metode Imam Bukhari dalam menulis kitab hadis. Sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi, Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadis, tapi juga ilmu-ilmu lain seperti tafsir, fikih,
Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustaqil, ulama yang ijtihadnya independen, tidak terikat pada mazhab tertentu sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapat dalam hal hukum. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Terkadang bisa berbeda dengan beliau sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadis sahih. Suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibnu Abbas ataupun Mujahid, dan bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. Di antara puluhan kitabnya yang paling masyhur ialah kumpulan hadis sahih yang berjudul Al-Jami' As-Sahih, yang belakangan lebih populer dengan sebutan Sahih Bukhari. Ada kisah unik tentang penyusunan kitab ini. Suatu malam Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad berdiri di hadapannya. Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi. Jawabannya adalah beliau, Imam Bukhari, akan menghancurkan dan mengkikis habis kebohongan yang disertakan orang dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW. Mimpi inilah antara lain yang mendorong beliau untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Farbari, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, "Saya susun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjidil Haram, Mekah, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah sholat istikharah 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah, dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih. Di Masjidil Haram lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Setelah itu ia menulis muqaddimah dan pokok-pokok bahasanya di Raudah Al-Jannah, sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi di Madinah. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadis dan menempatkannya dalam bab-bab yang sesuai. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di dua kota suci tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bersungguh-sungguh ia meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Ia juga selalu membandingkan hadis satu dengan yang lainnya, memilih dan menyaring mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling sahih. Dengan demikian kitab hadis susunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadis lainnya. Saya tidak memuat sebuah hadis pun dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih. Katanya, suatu saat di belakang hari para ulama hadis menyatakan, dalam menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih, Imam Bukhari selalu berpegang teguh pada tingkat kesahihan paling tinggi dan tidak akan turun dari tingkat tersebut, kecuali terhadap beberapa hadis yang bukan merupakan materi pokok dari suatu bab. Menurut Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah, kitab Sahih Bukhari itu memuat 7.275 hadis. Selain itu ada hadis-hadis yang dimuat secara berulang dan ada 4.000 hadis yang dimuat secara utuh tanpa pengulangan. Perhitungan itu juga dilakukan oleh Syekh
Muhyiddin An-Nawawi dalam kitab At-Taqrib. Dalam hal itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kata pendahulunya untuk kitab Fathul Bari, yakni syarah atau penjelasan atas kitab Sahih Bukhari, menulis sebuah hadis sahih yang dimuat dalam Sahih Bukhari setelah dikurangi dengan hadis yang dimuat secara berulang sebanyak 2602 buah, sedangkan hadis yang mu'allaq ada kaitan satu dengan yang lain bersambung, namun marfu diragukan, ada 159 buah. Adapun jumlah semua hadis sahih termasuk yang dimuat berulang sebanyak 7.397 buah. Perhitungan berbeda di antara para ahli hadis tersebut dalam mengomentari kitab Sahih Bukhari semata-mata karena perbedaan pandangan mereka dalam ilmu hadis. Sobat Zakir TV 40 yang beriman dimanapun Anda berada. Wafatnya Imam Bukhari. Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya meminta dirinya agar menetap di negeri itu, Samarkand. Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Kartan, sebuah desa kecil terletak 2 farsak sekitar 10 km sebelum Samarkand. Ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriyah. Pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani 3 helai kain tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anak pun. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kisah Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, masa kecil, remaja, dan sampai beliau wafat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Adapun kesalahan dalam pengucapan, tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan mutlak dari saya pribadi, yang benar tentu dari datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.